minggu depan waktu kuliah offline kita periksa bersama. Ya, GPS. Materinya kan air bersih ya. Terus saya mulai saja minggu ke-9 ya. Jadi saya minggu ke-9, minggu ke-10, dan saya usahakan minggu ke-11 ya. Untuk minggu ke-9 itu mengenai air limbah dan limbah dan ya, materinya sudah saya sampaikan ya. Tinggal ini kalau slideshow bagaimana? Lupa slideshow. Oh. Nah, minggu ke-9 itu materinya air limbah dan pen. Jadi kalau di gedung itu tentu ada seperti perkotaan yang juga ada air limbah ya, buang dari ya, sesuai dengan aktivitas gedung itu ya. Kalau gedungnya rumah makan ya, jadi air limbahnya limbah dari por. Kalau hotel ya lebih ke arah penggunaan seperti domestik ya, kamar mandi, dan ada kolam renang, segala macamnya. Ya, tergantung pada fungsi gedung. Ya, kenapa air limbah dan pen itu dijadikan satu perencanaan? Ya, karena hampir semuanya yang dimaksud dengan plumbing gedung itu mesti bertingkat ya. Itu selalu tingkat yang di aturannya juga begitu ya. Atau mayoritas selalu gedung itu di atas tanah ya. Ada yang di bawah tanah juga. Ya, itu bertingkat ya. Sehingga apa? Dia bisa diharapkan mengalir secara gravitasi. Seperti saudara pada waktu kuliah penyaluran air limbah itu kan diharapkan selalu gravitasi. Ya. Terus kenapa kok dengan fair ya? Untuk menjamin aliran itu bisa mengalir secara gravitasi itu harus selalu ada udara ya. Supaya tidak terjadi tekanan negatif. Maka dipasanglah pipa fair. Jadi artinya pada saat saudara merencanakan air limbah, pipa penyaluran air limbah itu sekaligus dengan selalu merencanakan fairnya. Karena sistem pengalirannya gravitasi. Jadi secara umum ya. Terus juga apa? Pada air limbah selalu selalu keluar ada proses ya. Karena sudah pandai ada proses anaerobik dan segala macamnya, kalau tertutup dan segala macamnya ya itu menghasilkan gas. Gasnya harus di ya, itu kenapa air limbah dan polusi perencanaannya bersama. Ya, khusus untuk peraturan penyaluran air limbah dan pen di SMI itu pada halaman 39 sampai 53 sampai 89 ya. Saudara bisa baca, saya hanya menyampaikan ringkasannya. Ya. Jadi kalau kita lihat sistem pembuangan air limbah bisa sistem tercampur, bisa terpisah ya tergantung desain saudara. Kalau saudara ingin mendesain, oh saya air limbahnya saya apa untuk backwaternya sendiri, ya nggak apa-apa. Kalau untuk grey water, Pak, tergantung pada regulasinya. Ya, kalau sekarang hotel dan rumah sakit harus mempunyai IPAL ya lebih baik saudara jadikan satu kan, ya diulahnya jadi satu. Jangan nanti mengolah air apa water sendiri, water sendiri. Ya, jadi bisa menggunakan sistem campuran atau bisa. Ya, sedangkan untuk sistem pengalirannya
itu bisa secara tadi saya sampaikan secara umum gravitasi. Ya, tapi kalau sistem bertekanan itu beda. Ya, misalkan saudara gedungnya bawah tanah, gitu ya. Gedung di bawah tanah. Ya, saudara harus memompa kan atas untuk bila pengolahannya di permukaan. Jadi itu tergantung. Tapi secara umum bahwa untuk sistem pengaliran pengaliran apa air limbah itu selalu dengan gravitasi. Saya bertanya, kalau sistem pengalirannya dengan pemompaan, nah itu dipasang 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 pompa apa dipasang fan atau tidak ya? Tidak, kalau pakai sistem pertekanan saudara jangan memakai fan. Fan itu khusus untuk yang pengaliran gravitasi. Jadi ini untuk apa? Contohnya, air limbah kan dari dapur, ya, dari wastafel, dari kloset, ya, ini sistem pembuatan. Sekarang kemiringan pipa dan kecepatan aliran. Ukuran dan kemiringan yang cukup memastikan sistem pembuangan dapat mengalirkan buangan secara cepat. Ini kecepatannya jangan terlalu cepat ya, ada aturan. Ya, kecepatan yang rendah itu tentunya akan apa? Ada endapan-endapan yang bisa mengendap di pipa, yang bisa menyumbat yang lama-lama akhirnya tersumbat. Saudara sering jumpai itu ya. Kalau di rumah-rumah itu biasanya sering tersumbat itu ya karena ada kotoran. Ya, kotoran juga karena pada saat perencanaan awal pipanya kurang miring ya, sehingga dia sering tersumbat. Saya di rumah saya ini yang di situ juga begitu. Dulu waktu membangunnya kayaknya datar ya, sehingga hampir hampir tiap 2 bulan sekali itu mesti panggil orang untuk apa nyogrok lah istilahnya bahasa Jawa ya. Nyogrok dikasih apa larutan asam apa karena apa ada sumbatan ada depan emak dan segala. Ya, terus kecepatan yang berlebih akan menimbulkan turbulensi dan nanti bisa tekanan. Terus pipa air buangan biasanya hanya terisi 2/3 bagian. Ini catatan hanya untuk yang penyalurannya secara gravitasi. Di bangunan yang atas itu ada ruang kosong untuk mengalirkan udara. Terus kecepatan dan kemiringan pada pipa buangan horizontal. Jadi kalau pada gedung itu ada pipa horizontal, ada pipa vertikal atau tegak. Jadi kalau saudara lantai 1, berarti hanya ada pipa horizontal saja kan. Tapi kalau lantainya ada 2 atau bahkan 100, itu mungkin ada pipa horizontal yang jumlahnya 100, kan begitu kalau lantainya 100. Untuk kecepatan terbaik itu antara 0,6 sampai 1,2. Terus kemiringan yang curam, jadi jangan terlalu cepat ya. Kemiringannya ada aturannya. Ya, kemiringan itu ada tertulis. Kalau diameternya pipa 75 mm atau kurang, itu kemiringannya 1:50. Kalau 100 atau kurang, itu 1:100. Ya. Terus aturan. Ya, nah, kalau yang ini peran. Ini jarak vertikal, kalau saudara memasang antara wastafel dengan apa keluar ambang perangkap, ini ambang perangkap ya. Nah, ini disebut ambang perangkap. Itu kalau kotoran-kotoran diharapkan terperangkap di, nah itu jaraknya 60 cm. Ya.
ada perangkap sistem pembuangan itu ada perangkap, interseptor, bak penampung, pompa pembuangan dan pipa. Ya, perangkap tadi, nah seperti ini loh kalau di wastafel. Nah, ini nanti perangkap kalau ada kotoran berkumpul di sini dibuang. Tujuannya untuk apa? Itu akan mencegah apa? Untuk apa? Membuat kotoran, apa membuang kotoran. Ya, nah, juga berfungsi untuk apa? Perangkap ini atau bisa untuk menampung itu juga dengan adanya perangkap apa? Ada air di sini, berarti apa yang di sini udara yang ada di apa pipa air limbahnya itu tidak keluar. Kalau ini perangkap pipa ini air pipanya air di perangkap itu tidak ada, artinya apa? Gasnya bisa keluar di bagian inletnya. Misalkan saudara punya wastafel, terus perangkapnya tidak terisi air, banyak terisi balan, akhirnya ada rongga-rongga, airnya tidak ada. Ya, nah itu nanti udara bisa masuk ke keluar udara yang ada di sistem penyalurannya bisa keluar di bagian inlet. Itu ya wastafel saudara baunya tidak enak. Saudara WC itu kan ada banyaknya istilahnya ya. Itu untuk supaya menutup udara yang ada di sistem tidak keluar di bagian inlet. Ini penutup kursi tempat saudara perangkat yang ini perangkat yang menangkap dia. Sistem fan terdiri dari alat perangkat dan pipa fan. Tujuan pemasangan fan menjaga sekat perangkat dari efek sipon. Ya, yang tadi saya jelaskan supaya tetap lancar mensirkulasi udara dalam pada pipa pembuangan. Nah, sekarang untuk rencana pipa untuk sistem penyaluran air limbah. Jadi sistem penyaluran air limbah sendiri, kalau secara gravitasi sudah saya sampaikan tadi, itu ada bagian yang disebut sebagai pipa pipa cabang. Bisa pipa utamanya ini sebagai pipa tegak ya. Pipa tegak atau pipa utama air limbah. Terus ada pipa tegak atau pipa induknya itu menjadi pipa cabang. Pipa cabang ini biasanya horizontal. Terus dari pipa cabang ini koneksi ke peralatan lainnya. Misalkan yang A ini ke apa, WC ya, yang kotak-kotak ini ke urin ya. Nah, setiap alat pumping atau kelompok selalu dipasang pipa pen. Ya, pumping pasang pipa pen. Ini pipa yang pada khusus alat pumping itu disebut sebagai pipa pen individu. Kalau pen individu berkumpul menjadi pen cabang. Ya. Jadi ada pipa pen untuk pipa untuk. Jadi ada pipa pen itu kalau alat pumping untuk penyaluran air limbahnya ada pipa utama, pipa cabang, terus pipa untuk individu atau pipa untuk unit anak. Sedangkan fan-nya juga begitu sama. Ada fan individu, ada fan cabang, ada fan induk. Ya, ini contoh sederhana isometri untuk sistem perpipaan dari penyaluran air limbah dan pipa air limbah dan fan-nya. Biasanya fan-nya dikasih simbol berbeda. Kita bisa lihat, oh ini pipa air limbahnya yang enggak apa, enggak ada simbolnya. Yang simbolnya
tidak putus-putus, dan fan-nya ini putus-putus. Ya, pipa individu air limbah itu berhubungan dengan alat plastik. Berkumpul menjadi pipa cabang. Beberapa pipa cabang menjadi pipa induk. Begitu juga untuk fan-nya. Ada fan individu, ada fan cabang, ada fan. Sekarang untuk penentuan ukuran pipa pembuangan berdasarkan pada unit beban alat plumbing yang diizinkan maksimum pada suatu diameter pipa. Jadi pada diameter pipa itu ada ketentuan bahwa diameter pipa itu mempunyai kemampuan beban alat plumbingnya. Tepatnya itu pipa diameter 10 berbeda dengan pipa seterusnya. Terus yang perlu harus saudara perhatikan, pipa tegak itu harus mempunyai ukuran sekurang-kurangnya sama dengan diameter terbesar dari pipa cabang yang mendatar di samping. Jadi misalkan pipa cabangnya itu 5 inch, maka pipa tegaknya itu harus minimal 5. Terus interval cabang sekurang-kurangnya 2,5 meter. Jadi pipa cabangnya, jarak antar pipa cabangnya itu 2,5 meter. Ya, itu aturannya. Jadi kalau saudara mau cabang pipa, jangan pendek, harus ada aturan 2,5 jarak antar pipa cabangnya ini. Saya pipa cabang. Ya, buat cerita cabang lagi. Sekarang untuk ukuran beban, unit beban alat plumbing. Ya, unit alat plumbing itu selalu dibedakan. Jadi untuk kebutuhan pribadi atau untuk umum dan untuk berkumpul. Ya, jadi di sini ada macam ya. Misalkan pribadi, umum, dan ya. Misalkan ini ada bak mandi, kombinasi bak mandi dan shower. Ya, itu ukuran pipanya minimumnya itu 1,5 inch. Ya, kalau pribadi ubahnya 2, kalau umum 2. Terus ada bidet 1,5. Ya, terus untuk rodin, lubang pengering lantai, itu diameternya 2, yang 2. Nilai ubahnya, ya. Terus ada macam-macam ini. Ada apa? Tower rata tunggal. Ya. Terus ada simbak. Ya. Kloset. Ya. Jadi dari tabel ini saudara mendapatkan berapa ukuran pipa yang minimal yang harus saudara sediakan untuk koneksi dengan alat plastik ini, juga nilai ubah dari masing-masing alat plastik untuk pada penggunaannya pribadi atau ya. Terus dari mengetahui jumlah ubahnya tadi, jadi saudara bisa menentukan apa diameter pipanya. Ya, dan ukuran panjang maksimum pipanya. Ya, baik untuk pipa air limbah maupun untuk pipa fan. Ya, di tabel ini bagian atas ini ada untuk alat plumbingnya, pipa air limbahnya, pipa air limbahnya.
Berapa nih? Berapa kalau dia sebagai pipa vertikal? Berapa kalau dia berfungsi sebagai pipa horizontal? Ini nilai ubabnya berapa? Ya, diameternya sudah ada di atas. Ini misalkan saya pipa tegak ya. Contohnya saya punya pipa tegak ya. Melayani 256 ubab. Oh, pipa tegak ya. Jadi kan pipa vertikal 256 ubabnya yang dilayani. Maka diameternya adalah 4. Misalkan saya pipa horizontal, layani 216 ubab. Secara horizontal berarti yang bagian bawah kan. Melayani berapa? 216. Kita tarik 216. Oh, diameternya 4. Berapa panjang maksimum untuk pipa tegak air limbah diameter 2 inch? Ya, saudara, 2 inch. Ini berapa? Oh, 37 panjang maksimum. Ya, baik untuk pipa vertikal maupun pipa ya. Terus untuk pipa fan sama dengan pipa fan ya. Pipa fan itu ubabnya berapa? Kalau ubabnya 48 berarti apa? Diameternya. Khusus untuk pipa fan baik horizontal dan vertikal itu nilainya sama, artinya tidak dibedakan. Ya, jenis pipanya baik vertikal maupun horizontal tidak dibedakan. Hanya melihat dari nilai pipa. Contohnya ini ya, ini ada pipa limbah, ada pipa fan. Ya, ini saudara bisa apa? Segmen A, ya A, sudah lihat pipanya 2, ukuran pipanya berapa, pipanya itu ya. Ini contoh perencanaan yang ini. Tapi itu hanya untuk penentuan diameter pipa. Ya, ini beberapa kapasitas ya sesuai. Terus, ini untuk tugas. Sekarang minggu ke 10 di teorinya, terus minggu ke 10 itu mengenai latihan. Ya, nah, saya punya bentuk kayak begini. Ya, ya ABC, ABD ini terproses ya, C. Terus IJK ini urinoir ya. Ini juga ada terproses. Saya buat, oh ini pipa individu. Bukan unit alat plumbing dengan pipa cabang. Ya, gabung menjadi pipa. Ya, terus pipa cabang dihubungkan ke pipa tegang. Fan juga gitu. Oh, ada fan individu. Ya, ada fan. Ya, ada fan. Berapa diameternya? Ya, saudara lihat di pipa ini. Sama saudara harus memperhatikan ukurannya. Oh, berarti kalau saudara BC dan berproses itu diameternya berapa? Proses dengan tangki gelontor 3 inch. Berarti artinya apa? Saudara punya 3 inch. Ya, artinya itu 3 inch. Ukurannya itu. Ya, ini tadi.
aturannya ini ya untuk menentukan ubabnya, terus untuk merencanakan diameter pipanya ya. Nah, nah seperti ini ya pipanya ya. Saudara tentukan ubabnya berapa. Di sini biru ubabnya 4 ubab. Ini 4 ubab. Jadi 2 ubab, 2 ubab. Di sini 2 ubab ditambah 2 satu ini masuk WC ini 2 ubab. B nilainya 2 ubab. D 2 ubab. Urinoir 4 4 4 2. Jadi saudara kan gabung kan, yang A ini 2 ditambah B, B2 menjadi 4. 4 ditambah 2, 6. Jadi pipa cabang yang ini itu 6. 6 ubab berapa? Saudara lihat 6 ubab itu berapa. Itu sebagai pipa horizontal kan bernilai 6. Oh, 6 dibulatkan 8. Berarti diameternya 2. Ini diameter 2 inch. Terus yang sisi kanan. Ini 4 ubab. Jadi di sini 4. Ya. Tambah 2, 8. Tambah 2, 12. Berapa diameternya kalau ubabnya 12, pipanya horizontal? Horizontal ubabnya 12. Oh, 2,5 ubabnya di sini 2,5. Berikutnya selalu begitu. Jadi gampang kan? Hanya melihat nilai ubabnya berapa, jumlah, dilihat di tabelnya. Dia fungsinya pipa untuk pipa air limbahnya, fungsinya sebagai bentuknya sebagai pipa vertikal atau pipa horizontal. Terus untuk pipa fan-nya, pipa fan tidak tidak apa tidak membedakan antara pipa fan horizontal dan vertikal. Sekarang pipa fan-nya berapa inch kali? Oh, ini pipa fan ini ubabnya 4. Ya, 2. 2 terus 4 di sini ada pipa ubabnya 6. Berapa pipa fan kalau ubabnya 6? Sini. Kalau pipa oh dibulatkan 8, 1,5. Oh, pipa fan-nya di 1,5. Ubab, 22 ubab, pipanya fan. Nah, air limbahnya ketemu di sini 22 ubab, pipanya diameternya 3. Iya kan? Ini artinya apa? Di sini terlihat bahwa pipa fan lebih kecil dari pipa ya, secara gampang kan tinggal untuk belakang. Nah, itu untuk perencanaan air limbah dan fan. Gampang tinggal melihat, sama saudara lihat berapa nilai ubab dari urin alat-alat pelamping tadi. Terus yang kedua, saudara tandai alat pelamping itu minimal mempunyai diameter berapa. Sehingga waktu pipa cabang konek ke pipa individunya itu harus mempunyai diameter minimal sesuai dengan kebutuhan alat pelamping. Terus tinggal melihat ubabnya. Ubabnya saudara jumlahkan ya sesuai dengan alirannya. Ya, itu saudara diameternya tinggal melihat. Kalau dia pipa horizontal, dilihat di tabel pipa horizontal. Kalau dia pipa tegak,
tidak diambil tabel di IPA. Khusus untuk pen hanya melihat nilai pipa-nya, tidak melihat apa bentuknya, pipa vertikal maupun pipa horizontal. Ya, itu untuk perencanaan. Saya harapkan secara sudah bisa. Ya, untuk perencanaan dimensi pipa, penyaluran air buangan, air limbah, berikut dan tapi itu dengan catatan pengalirannya secara kwitansi. Ya, ada pertanyaan untuk nanti saya ulang di minggu ke-15 ya. Kita bahas contoh-contoh yang rumit. Ini secara besar atau sederhana konseptualnya ya tadi yang saya sampaikan. Ya, tidak sulit. Itu untuk apa kuliah minggu ke-9 dan 10. Materi minggu ke-11 itu mengenai drainase teknik gedung atau pengelolaan air limbah, pengelolaan air hujan dan pada gedung dan persil. Ya, pengelolaan air hujan untuk gedung dan persilnya di Indonesia itu sudah ada aturan mengenai pengelolaan. Aturan Menteri PU apa itu? Ya. Sebenarnya hampir sama dengan drainase kota maupun drainase kawasan ya. Pada gedung dan persilnya, gedung dan halamannya itu tetap berlaku konsep drainase. Ya, hasil perkembangan ilmu yaitu yang pertama itu drainase penghapusan. Penghapusan itu secepat-cepatnya air hujan yang jatuh di gedung, area gedung dan persilnya itu harus dibuang secepat-cepatnya. Ya, terus ada yang berwawasan lingkungan. Kalau berwawasan lingkungan itu lebih ke arah konservasi. Ya, konservasi itu artinya apa? Secara air hujan tidak usah dibuang, sementara dikembalikan lagi tahan, misalkan diresapkan ke tanah ya, lakukan infiltrasi supaya menyerapnya. Nah, itu sifat konservasi. So, terus yang ketiga itu sistem pengelolaan air hujan yang berwawasan lingkungan dan tanggap terhadap perubahan iklim. Ya, lebih memungkinkan keberlanjutan. Artinya apa? Ya, pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan itu vegetasi kan bisa apa menghasilkan menyerap CO2. Dan CO2 yang bisa disebut sebagai gas rumah kaca akan mengurangi CO2, pemanasan ini akan kurang sehingga apa baik dengan ikuti digantikan dengan pencairan es itu dikaitkan nanti dengan muka air laut dan sebagainya. Kalau lebih panjang ya konseptual ini intinya memanfaatkan tanaman. Ya, karena pada tanaman kan juga ada penghambatan ya. Jadi kalau jatuh di pohon, di ranting, bisa menghadap waktu konsentrasinya. Untuk prioritas pengelolaan air hujan di gedung dan persilnya, itu yang pertama, prioritas pertama itu yaitu pemanfaatan. Ya, air hujan di gedung itu sebaiknya tidak dibuang ke saluran kota, dimanfaatkan. Dan misalkan ditampung. Ya. Terus yang kedua ditahan atau diretensi. Ya. Ya. Itu bisa retensi atau konservasi yang tadi saya
sampaikan ya. Terus akan untuk selanjutnya. Ya. Terus prinsip pemanfaatan elemen alam. Ya. Elemen alam itu artinya apa? Ya, secara alamiah alam ya, seperti tumbuhan dan segala macamnya itu seperti elemen alam ya. Habis pada persekutuan, biomosaurus mungkin dikondisikan untuk mengalami infiltrasi secara alam. Ya, secara alami. Air hujan secukupnya mengalir ke lahan terbuka. Lahan terbuka di gedung disediakan sebagai ruang terbuka hijau. Itu proses infiltrasi. Ya, pemilihan tanaman yang berakar tunggal. Untuk mempercepat infiltrasi itu lebih baik yang berakar tunggal. Ya. Memastikan penanaman secara bersusun atau secara vertikal. Syaratnya apa? Ya harus ada lahannya, kan gitu kan. Lahannya harus memenuhi syarat-syaratnya apa? Ya, tidak mudah longsor, ya. Kemiringannya cukup, ya. Permeabilitasnya tanah mencapai 2 cm per jam. Terus kedalaman muka air tanah lebih dari 1,5 meter dan gitu ya. Itu salah satu beberapa persyaratan untuk pemanfaatan elemen alam. Ya, itu kalau daerahnya pasir seperti Surabaya ini sebenarnya cocok untuk pemanfaatan elemen alam infiltrasi. Tapi tidak cocok di mana? Muka air tanahnya, muka air tanah di Surabaya itu kan tidak cocok. Hanya 1 meter sudah keluar. Kurang yang harus lebih dari 1,5 meter. Ya, tapi kalau di Surabaya Barat mungkin cocok kan. Di Surabaya Barat itu harus melakukan apa? Di gedung sebenarnya harus melakukan proses apa, infiltrasi eh, apa, untuk apa? Untuk konservasi air. Ya, gitu. Kalau elemen buatan seperti elemen buatan saudara buat Pak penampung. Oh, saya buat penampungan air hujan. Nanti saya pakai untuk misalkan kebutuhan non potable, untuk siram-siram, untuk cuci mobil, untuk apa. Dan terus ada kolam retensi. Ya, itu kalau saudara menggunakan elemen buatan. Oh. Terus ada persyaratan untuk pemanfaatan elemen buatan. Kalau saudara membuat tadi, itu ada persyaratannya. Kemiringan lereng harus kurang dari 3 meter. Topografinya datar. Itu kalau saudara bentuknya ya, permeabilitas tanah mencapai 2 cm. Muka air tanah lebih dari muka air tanah hujan. Selain itu, pengelolaan air hujan di dalam gedung dan hasilnya itu akan memberikan manfaat hidrologi, ya kan? Air bersih, air lebih bersih, ya. Terus perlindungan terhadap sumber, ya, jadi itu manfaat hidrologinya ada empat. Terus lingkungan dan sosial, ini limpasan air hujan, terjadinya penurunan polusi udara lebih bersih karena ada tanaman tadi. Jadi bermanfaat kalau kita melakukan pengelolaan air hujan dan hasilnya di suatu manfaat teknologi juga memberikan manfaat secara dari segi lingkungan dan sosial. Ya, contoh ini elemen alam manfaat dari hujan. Ini buatan juga tangki air, karangan kalau air buatan ruang terbuka hijau, pemilihan vegetasi vertikal, biopori, itu contoh
Dimanfaatkan dan wajib kelola gedung ini contoh di Jakarta. Jakarta sudah menerapkan peraturan untuk gedung-gedung pemerintah itu harus menerapkan wajib kelola air hujan. Apakah Surabaya sudah? Belum. Jadi itu ada peraturan tapi tidak belum banyak yang memanfaatkan. Ya, ini sebaiknya bagus untuk kita ke depan. Ya, hujan. Nampung hujan, sarana retensi, siapa saja bisa menggunakan sumber air. Ya, teknisnya kolam retensi yaitu pertujuan tanah, permukaan tanahnya, ya, pori, resapan, ya, isi, taman vertikal, persentase sekarang menghitung berapa sebenarnya gedung itu wajib mengelola. Ya, di peraturan ini misalkan suatu gedung berdiri di suatu kota. Ya, berapa kewajiban air yang harus dia wajib kelola, tidak buang ke apa ke, ke saluran air liur kota. Ya, sekota. Itu berhitung harus persentil hujan 95%. Ya, artinya apa? Saudara harus tahapannya, saudara harus menghitung data curah hujan harian selama 10 tahun. Terus saudara ambil, ya, ini misalkan data curah hujan saudara kumpulkan. Ya, kumpulkan 0,5 tahun ini, 0, tanggal 2 bulan 1 ini selama 1 tahun. Saudara dapat data curah hujan harian. Jadi yang hujan selama 1 hari. Terus buang yang curah hujannya 2,5 mm. Jadi yang ukuran hari-hari yang ukur apa curah hujannya kurang dari 2,5 bersama dengan itu sudah ada hilangkan. Dihilangkan. Sehingga ini sudah tidak ada yang nilainya 2,5. Terus saudara buat ini 2,5 tadi, ya, sudah dihilangkan. 2,5, di bawah 2,5 dihilangkan, terus diurutkan. Yang 2,5 diurutkan, saudara urutkan sampai yang terbesar. Ya, diurutkan mulai terkecil sampai yang terbesar. Terus dibuat grafiknya. Yang ini saudara buat persentasenya berapa persen ya. Ini buat ya. Terus saudara nanti saudara buat kan 100% ya. Tadi yang 100%, saudara ambil 95%, saudara tarik ke sini berapa curah hujan. Curah hujannya pada saat 95%. Ya, ini diurutkan 1 sampai 100 tadi. Yang ujung dikasih poin 100, yang 2,5 dikasih poin ya, apa poin 0. Ya, 0, 1, 2 saudara urutkan tadi sampai ujungnya nilainya yang paling besar nilainya 100. Saudara buat grafik ini. Terus nanti berapa curah hujan yang 95%, saudara tarik 95%, tarik ke sini ketemu tinggi. Ya, volume wajib kelola air hujan itu ada rumusnya. Volumenya berapa? Ini curah hujan yang 95% kali luas airnya. Volume wajib kelola meter kubik itu sama dengan tinggi curah hujan 95% tadi kali luas persen.
Kita gedung, curah hujan persentil 95%, tapi 58,8. Luas persilnya, tinggal saudara kalikan 58,3 kali 1004. Itu volume wajib kelola hujan dalam 1 hari. Ini saudara terapkan itu. Ya, ya insya Allah jumlah debit banjirnya akan dikurangi ya, dan karena dia gedung tidak membuang semua air hujan yang jatuh di persil dan persilnya, tapi yang sebagian yang harus dia tahan dan dia ya itu untuk materi minggu ke-11. Mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudari untuk perencanaan penyaluran air limbah dan terus yang air hujan ini untuk pengelolaan air hujan untuk gedung dan persil. Minggu depan kita ketemuan offline ya, untuk perencanaan drainase gedung dan kebakaran. Kebakaran yang mestinya materinya hari ini, tapi saya hanya bisa menyampaikan materi saja, belum saya jelaskan. Pertanyaan mudah kok, paham itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai ketemu depan. Kita ketemu lagi ya. Iya. Nah, ya. Oh, Selasa itu pilkada ya kayaknya ya. Iya. Kalau tidak salah hari Rabu, Rabu, Pak. Pak, tanggal 27. Oh, berarti masih ada kuliah ya. Tanggal Iya. 27 ya. Ya, itu ketemu Selasa untuk Gibran sama yang juga Bali itu mengalami. Ada pertanyaan? Ya, ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.